jadi apa lagi? Jadi akuntan. Kalau begini, aku hampir lulus sarjana ekonomi. 10 tahun loh aku kuliah dan akhirnya terselesaikan juga dengan meski hanya terpaksa. Bicara tentang pekerjaan, aku teringat waktu jadi babu di negeri jiran. Sial nasibku, aku terpaksa aborsikan kandunganku dengan lelaki yang tak bertanggung jawab. Lalu aku diusir oleh orang tuaku karena aku telah dianggap aib bagi keluarga. Aku tak tahu harus kemana. Dan finally aku ditempatkan di rumah orang kaya. Mereka adalah keluarga Upin Ipin. Jadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin saya sendiri tak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang bus depan mendapatkan sebuah kunjungan dari petugas yang mengaku dirinya dari kelurahan. Pasalnya akan ada pelebaran jalan, sehingga setiap rumah warga akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti masyarakat lain yang rela kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, setidaknya sumbangan dari saudara-saudara sangat penting. Anakku ini terlalu melindungimu, terlalu mendapatkan curahan kasih sucimu. Adakah kau melupakan tubuh ini yang 9 bulan 10 hari terkandung dalam kandunganmu? Lupakan dirimu. Susah payah kau melahirkanku ke dunia. Disinilah aku, titisan nutfah yang tercipta hasil daripada mengantar larang lalu memetik alat. Aku bernafas seiring dengan sesalanmu. Denyut nadiku dan detak jantungmu bersama-sama menghitung hari penentuan yang akan membongkar segala rahasia yang ditinggalkan. Sikap. Saudara-saudari senasib sepenanggungan adalah hak manusia. Hak bangsa ini mendapatkan kesenangan hidup. Juga kita, kaum buruh, bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi, apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi tenaga dan jam kerja, tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan sepihak. Terlalu lama kita diam, terlalu lama kita diajari rasa takut kita. Kita harus bergerak melawan penindas itu semua dengan tangan kita sendiri. Sekarang hanya satu kata, lawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kan? Suara itu sudah lagi digendang telinga. Indah dan merdu, sehingga menusuk ke jiwa. Kalbu yang berombak lara kenal seketika. Badai pilu yang acap kali mengupas pantai hati kembali membelah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Besar. Aku tunduk pada kudrat dan iradat-Mu. Ingin sekali melemparkan intonasi suara semaksimal mungkin agar insan-insan itu tahu betapa pedihnya luka yang masih berdarah. Namun, apalah dayaku, sebanyak manalah kudratku. Aku anak malang, hanya mampu mencairkan perasaan yang terbuka dengan derayan air mata. Burung perkututku yang setia, setiap hari kau telah memperdengarkan suaramu yang merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau telah mengubah dunia yang busuk ini
menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh, dan kesehatanku tak pernah mundur. Untuk segala jasa-jasamu itu, hari ini diberikan kamu hadiah yang sangat istimewa, namanya kemerdekaan. Kalau begini terus, aku harus makan apa ya toh? Mau makan batu atau mau makan urai? Aku harus kerja dong. Kerja apa? Kerja apa aja aku bisa kok. Jadi penyanyi oke. Mau jadi apa lagi? Jadi akuntan. Walau begini, aku hampir lulus jadi sarjana ekonomi. 10 tahun loh aku kuliah dan akhirnya terselesaikan, juga meski dengan sangat terpaksa. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah tuh masuk koran. Potret saya juga nggak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Ganggu Sultan. RT yang saya pimpin itu seluruh warganya pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti pada demokrasi. Saya mah gampang aja. Kalau mau mendengarkan mereka, maju untuk mempertahankan demokrasi. Pokoknya semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Gak percaya? Gak percaya? Gak percaya? Baik. Demokrasi! 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 Kenapa kamu bingung? Tidak percaya kemerdekaan telah menjadi milikmu. Kemerdekaan adalah hak setiap orang. Kemerdekaan adalah hak setiap orang. Bukan karena sisi hidup saya gelap, bukan saudara. Akan tetapi kisah ini menyangkut keluarga saya yang tinggal dua, yaitu Papa dan Alvin adik saya. Semenjak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang, sedangkan adik saya Alvin melanjutkan kuliah di Medan. Sejak itu Papa tinggal sendiri. Saya mengerti betul makna kesepian bagi orang seperti Papa. Oleh karena itu, saya mengunjunginya setiap bulan. Saya pikir Alvin juga begitu. Namun, dikarenakan jarak antara Medan dan Payakumbuh terbentang jaraknya lebih dekat, maka Alvin hanya pulang di 1 libur semester saja. Akan tetapi, saudara, kepulangan saya saat ini sungguh-sungguh membuat saya hampir putus asa. Mengapa tidak? Baru saja saya sampai di depan teras rumah, saya mendengarkan teriakan tidak yang begitu keras. Saya pun tertegun mendengarnya. Lalu saya mengintipnya lewat ruang kunci yang ada di depan rumah tersebut. Saudara tahu apa yang saya lihat? Di luar dugaan, saya melihat Papa berdiri samping